Soekarno cukup dekat juga sama PKI. Tapi kan Angkatan Darat cemburu, terjadi peristiwa 65. Nah, kalau dilihat dari sejarah, partai politik kita di dekade 45 sampai 65 itu masih jelas aliran politiknya, ideologinya masih jelas, dicatat Herbert Fried dan Kestel dalam bukunya. Pertama itu nasionalisme radikal, tercermin pada PNI misalnya, pemenang pemilu 55, 28 Agustus 1955. Terus kemudian juga ada sosialisme, tercermin dalam PSI, ada ideologi komunisme PKI yang kemudian berakhir setelah Soeharto mengambil alih kekuasaan, ideologi ini hilang. Terus kemudian ada ideologi Islam, itu masih tercermin dalam NU, Masyumi di tahun 55, terus kemudian Parmusi dan lain-lain. Nah sampai hari ini saya kira ada ideologi kelima itu tradisionalisme Jawa cukup kuat di tubuh NU. Nah setelah 98 ini sebetulnya the critical turning point dari sejarah kepartaian di Indonesia dan sejarah demokrasi secara keseluruhan. Ini muncul partai-partai, kelompok-kelompok garis keras politik, entah itu Islam politik ataupun kelompok garis keras dari sosialis dan lain-lain itu muncul ke permukaan dalam bentuk partai-partai politik baru. Nah, ketidakjelasan terjadi di sini. Demokrasi membiarkan semuanya muncul, saat yang sama menciptakan ketidakstabilan. Maka perlu ada peraturan mengetatkan jumlah partai. Nah, tapi sebetulnya di sini ada masalah besar. Saya mau cerita sedikit bahwa beberapa undang-undang termasuk Undang-Undang Nomor 10 dan undang-undang sebelumnya itu adalah pembunuhan terhadap partai-partai baru oleh partai lama, oleh partai-partai besar. Nah, di sini setelah ada dilema, ada kontradiksi karena di satu sisi memang kita butuh penyederhanaan partai, di titik lain kita membiarkan partai-partai muncul demi kebebasan demokratik. Jadi cara dari partai politik yang ada di DPR itu tidak demokratis dengan mengeluarkan peraturan yang memaksa partai-partai baru ini mati. Nah ini sebetulnya. Tapi perlu penyerahan partai ya secara natural. Nanti partai yang tidak didukung oleh masyarakat dibiarkan aja hilang gitu. Jadi itu yang terjadi. Nah sekarang kalau kita bicara dalam konteks pertarungan elektoral 2009 di antara 38 partai ini. Betul tadi kata Bung dari Sekjen Partai Merdeka bahwa koalisi tidak bisa hindari. Itu harus dilakukan karena syarat Undang-Undang Nomor 10, 20% kursi DPR baru bisa mencalonkan presiden. 25% suara sah. Katakan 173 juta pemilih yang datang milih gitu ya, 60% dari semua itu. Karena saya percaya golputnya tinggi nih. Nah, itu artinya harus bisa mengumpulkan 20% kursi DPR untuk bisa mencalonkan presiden. Saya kira SBY tanpa JK hari ini mati. Cukup sulit dia bisa maju jadi presiden. Begitu juga yang lain. Nah sekarang koalisi macam apa yang dibutuhkan? Itu harus koalisi yang berdasarkan paradigma, visi dan misi yang sama. Minimal mirip. Koalisi strategis, koalisi berdasarkan nilai, bukan koalisi pragmatis. Jadi mestinya pernyataan Mubarak 2,5% Golkar kemarin itu titik akhir dari perkawinan JK dan SBY. Kalau saya Golkar, saya akan mundur hari dari SBY. Karena apa? Ketahuan ini koalisi pragmatis. Demokrat mengkambing hitamkan Golkar, SBY mengkambing hitamkan JK atas kegagalan 5 tahun kemarin. Nah ini sangat memalukan kalau Golkar masih mempertahankan koalisi macam ini. Karena kelihatan mereka tidak punya nilai yang sama. Mereka tidak punya visi yang sama. Sama halnya ke depan kalau misalnya partai-partai nasionalis, sekuler, berkoalisi dengan partai religius ya, yang sebetulnya bertentangan secara ideologis hanya untuk bisa mencalonkan seseorang jadi presiden. Jadi saya kira hari ini kita terjebak dalam pragmatisme. Sama sekali tidak ada nilai yang bisa kita harapkan dari kongko-kongko politik, koalisi-koalisi ini. Maka secara singkat saya katakan bahwa pemilu 2009 ini kemudian pemilu yang tidak bermutu. Tingkat golputnya pasti tinggi. 1955 itu golputnya cuma 12,32%. Itu karena memang euforia masyarakat pingin berdemokrasi. Nah Spanyol Orde Baru kita tidak perlu bicara. 1999 setelah Soeharto selesai di 21 Mei, tingkat golputnya juga lumayan rendah ya, cuman 10% koma sekian. Nah tapi setelah dikecewakan oleh pemerintahan sampai 2004 golputnya 23, sekian. Jadi diduga kuat 2009 akan menyentuh ambang 40%. Ini karena kemuakan masyarakat politik terhadap praktek politik. Nah kalau koalisi ini masih pragmatis, selesai demokrasi ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Hargen. Saya pikir itu nanti akan menjadi perbincangan kita. Tapi partai politik saya pikir memang menjadi sebuah pilar demokrasi dalam posisi kita di Indonesia. Tapi bagaimana kemudian posisi idealitas, kemudian partai-partai yang hari ini minim terhadap ideologi, dan yang tadi diusulkan kepada
Bung Hargen adalah membangun koalisi yang berdasarkan nilai-nilai visi dan yang ideologi yang sama, tidak kemudian hari ini hanya koalisinya kawin secara pragmatis dan bahkan transaksional. Kita ingin mendengar dari Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Berdiri Rakyat Nasional, Bung Jansen Sitorus. Saya persilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kalau kami dari Partai Berdiri Rakyat Nasional ya berbicara tentang apa topik pada hari ini yang disampaikan, membangun koalisi partai alternatif, kami melihat dari sisi lain bahwa kita menyatakan demokrasi di Indonesia sudah berjalan, tetapi kami menganggap demokrasi yang berjalan ini hanya prosedural, ya, belum demokrasi yang berdasarkan kepada kerakyatan, kebutuhan daripada kerakyatan dan kebangsaan. Oleh karena itu kami berani mengatakan bahwa adanya kelompok-kelompok di dalam situasi sekarang yang dikategorikan kelompok yang sedang berkuasa, status quo, menginginkan terjadinya hal yang demikian terus. Ada kelompok-kelompok yang sudah pernah berkuasa, ingin berkuasa lagi. Tetapi kita melihat dari perjalanan sejarah bangsa ini bahwa apa yang mereka lakukan selama ini jelas menimbulkan suatu kegagalan dalam bidang politik dan ekonomi. Jadi kalau menurut saya bagi partai-partai yang baru dan partai-partai yang kecil, yang dinyatakan kecil, ya sudah harus melihat dari sisi ini. Jadi bukan kita hanya berkoalisi dalam rangka menentukan Pilpres bergabung dengan partai besar dalam konteks yang saya inginkan, yang partai kami menginginkan, tetapi partai-partai baru kecil ini justru menjadi satu kelompok baru yang harus melaksanakan perubahan supaya jangan kegagalan-kegagalan yang dilakukan oleh para partai politik penguasa-penguasa terdahulu itu terjadi lagi di dalam negara yang tercinta ini. Jadi harus ada suatu mekanisme perubahan, menyamakan satu visi misi daripada para partai-partai yang baru dan yang kecil ini untuk bersatu, ya, untuk kita merubah paradigma tadi. Jadi bagi kami Partai Berdiri Rakyat Nasional jujur saja mengatakan bahwa kita tidak percaya lagi terhadap partai-partai yang berkuasa pada saat ini dan yang sudah pernah berkuasa dan ingin kembali berkuasa. Karena secara ya kenyataan bukti apa yang dialami oleh masyarakat bahwa demokrasi itu bukanlah menjadi suatu demokrasi kebangsaan dan kerakyatan. Jadi kami melihat koalisi ini, koalisi alternatif ini sangat penting dan sangat mendasar dan sudah merupakan satu kebutuhan yang mendesak. Koalisi sendiri bisa kita katakan bukan mengatakan bahwa kita